Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2366 Pesta dimulai. Kegembiraan akhirnya akan dimulai. Saat putra Dewa Tianlin meninggal dalam sekejap, sekelompok orang lain mengusir binatang purba dan datang dengan kekuatan. Orang di tengah terlihat sangat muda, tetapi wajahnya penuh arogansi dan cemoohan. Itu adalah Di Feng, binatang aneh dari zaman kuno. Dia adalah orang terbaik di ruang pemeriksaan No. 3. Kemudian batu bersayap emas lainnya terbang, dengan keindahan tiada taraf berdiri di atasnya, yang langsung menarik perhatian banyak orang. Kerumunan menjadi gila, mata dan ekspresi banyak orang menjadi fanatik, dan udara menjadi gelisah. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Wanita di rok bersayap emas itu mengenakan gaun ketat berwarna perak berkilau, yang menggambarkan sosoknya yang sempurna. Gaun itu bertatahkan titik-titik permata, yang mempesona dan cerah. Yue Weiwei berkata dari samping, itu adalah Xia Qingyun, yang dikatakan sebagai wanita tercantik di Tianmen dan anak dewa. Lin Yun tersenyum dan segera membuang muka. Keajaiban dan monster dari ruang ujian lain, serta pemimpin tertinggi dari 3000 dunia, muncul satu demi satu. Ao Jue dan yang lainnya menyaksikan semua ini, yang membuka mata. Sebagai perbandingan, Lin Yun dan yang lainnya tidak sombong, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Kamu sangat rendah hati, ini bukan gayamu, playboy yang terkubur. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih tidak jauh dari Lin Yun memandang Lin Yun dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengenal anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini masih sangat muda, dia terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun, tetapi dia terlihat kuno dan tidak pemalu sama sekali. Tapi Lin Yun bisa merasakan bahwa pihak lain adalah pendekar pedang dengan tingkat kultivasi yang baik. Aku seharusnya tidak mengenalmu. Pernahkah kamu melihatku di ruang ujian No. 9? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak laki-laki berbaju putih tersenyum dan berkata, cukup bagiku untuk mengenalmu. Dari mana asalmu, nak? Kakak Lin tidak bersikap rendah hati, dia tidak aktif. Jika dia tidak menyanyi, dia akan menjadi blockbuster. Jika dia tidak terbang, dia akan terbang ke langit. Xiong Tian memandang pemuda berbaju putih dan berkata tidak yakin, tunggu dan lihat saja, setelah pesta liar ini, gelar tuan muda yang mengubur pasti akan bersinar di seluruh bintang Tianmen, dan tak seorang pun di 3000 alam akan mengetahuinya. Rumuskan kembali kemuliaan leluhur naga Azure ilahi. Dia selalu berbicara jujur. Lin Yun tersenyum, sedikit malu. Anak laki-laki berbaju putih tidak marah dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu saya tunggu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengikuti arus orang dan berpisah dari Lin Yun dan yang lainnya. Saya merasa orang ini terlihat familiar. Lin Yun menggumamkan beberapa kata dan mengikuti arus orang menuju halaman Seng Tian, dan akhirnya melihat Si Yuan menunggu mereka. Dengan bimbingan Si Yuan, langkah selanjutnya menjadi lebih lancar. Mereka tiba di platform Tao yang sangat megah di halaman Seng Tian, yaitu Tian Huang Sentai, sebuah platform seni bela diri untuk bersaing dengan orang-orang kuat di alam suci. Ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah digunakan tidak hanya untuk mengadakan berbagai pesta tetapi juga berbagai konferensi seni bela diri. Tepat di depan platform ilahi Tian Huang, ada sebuah anak tangga setinggi 1000 kaki, dan di ujung anak tangga tersebut terdapat singgasana tertinggi. Itulah posisi pemimpin sekte Tian Huang, memancarkan keagungan yang agung. Tidak ada senjata ajaib binatang suci untuk mengendalikan langit yang lebih tinggi dari tahta tertinggi ini. Di kiri dan kanan tahta terdapat posisi tokoh-tokoh terkemuka di Tianmen, seperti Yang Mulia Xuan Kong, dan kaisar berkuasa dari semua lapisan masyarakat yang diundang. Burung rok bersayap emas yang pernah saya lihat sebelumnya sudah tergeletak di bawah singgasana, dan Xia Qingyun, wanita tercantik di Tianmen, telah mengambil tempat duduknya. Di sampingnya, ada seorang pria kaya, tampan, dan luar biasa, matanya memandang ke segala arah, dengan sikap acuh tak acuh yang tak bisa disembunyikan. Berdiri bersama, dia dan Xia Qingyun dapat dikatakan sebagai anak emas dan gadis cantik, dan temperamen mereka selaras sempurna satu sama lain. Banyak orang melihatnya, dan ekspresi mereka sangat menakjubkan. Dia pasti Ye Wuhen. Seseorang berbisik. Long Qiye, murid Tianmen yang paling jahat, diterima sebagai murid langsung oleh leluhur ilahi Tian Huang sejak awal.
Meskipun dia belum terlalu tua, dia telah menjadi terkenal dan terkenal. Banyak saudara senior yang tidak dapat menghalangi cahayanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak ada bandingannya di langit, dan cahayanya bersinar di 3000 alam, dikatakan bahwa dia adalah murid yang paling disukai dari nenek moyang Tian Huang. Wu Hen, setelah pesta liar ini, kamu mungkin tidak lagi menjadi murid favorit guru. Xia Qingyun di sampingnya berkedip dan tersenyum pada Ye Wu Hen. Orang yang bisa bersaing denganku belum berbicara, kata Ye Wu Hen. Dia kejam dan tidak banyak bicara, menunjukkan sikap acuh tak acuhnya sepenuhnya. Xia Qingyun tersenyum, tidak banyak bicara, tapi bergumam dalam hatinya, adik junior ini tidak bisa menahan tawa. Tidak lama kemudian, murid leluhur ilahi Tian Huang lainnya juga datang satu demi satu. Ketinggian kedudukan mereka hampir sama dengan singgasana tertinggi, bahkan lebih tinggi dari kedudukan Lord Xuan Kong dan lainnya. Tidak ada alasan lain, karena pemimpin sekte Tian Huang juga merupakan murid leluhur ilahi, tetapi usianya jauh lebih tua dari mereka. Mereka mengobrol dan tertawa gembira, alis mereka tajam dan penuh cahaya tak terbatas. Ada rasa iri yang tidak tahu malu di mata setiap orang, siapa yang tidak ingin menjadi seperti mereka, berdiri tinggi dan memandang semua makhluk hidup. Selama Anda menjadi murid langsung leluhur ilahi, monster yang berusia ratusan atau ribuan tahun harus setara dan tidak berani melakukan kesalahan apapun. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke sini, dan ada banyak sekali orang di langit dan di bumi. Karena reputasi leluhur ilahi, pesta surgawi telah menarik banyak perhatian di 3000 dunia. Banyak orang telah mempersiapkan hari ini selama beberapa tahun hanya untuk menyaksikan pesta ini. Tiba-tiba, di kedalaman halaman suci surgawi, lusinan sosok meraung ke arah mereka, masing-masing dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran yang menakutkan. Mereka berdiri di atas kuali besar, dengan pola naga di atasnya dan bayangan naga di sekelilingnya, seolah-olah mereka sedang menunggangi lautan ribuan naga. Itu adalah kuali naga Azure ilahi. Terutama orang yang berada di tengah, yaitu pemimpin Tianmen, Luo Tianxi, di sekelilingnya ada 36 yang mulia, termasuk yang mulia Xuan Kong. Dalam sekejap, perhatian semua orang terfokus pada mereka, dan mata semua orang tertuju pada mereka. Termasuk para murid leluhur ilahi yang datang lebih awal, mereka semua memandang dengan hormat dan memandang Luo Tianxi, pemimpin sekte Tianmen. Dia disebut Kaisar Tianxi, orang pertama di alam ilahi, dan dia baru berusia 300 tahun sekarang. Ini adalah pencapaian yang sangat berlebihan. Mencapai tingkat tertinggi kaisar pada usia 300 tahun adalah sesuatu yang tidak terbayangkan oleh orang awam. Tapi dia diajari oleh leluhur ilahi, jadi semuanya bisa dijelaskan. Temui Master Sekte. Lihat Kaisar Tianxi. Semua orang membungkuk hormat, ada yang memanggilnya ketua sekte, ada yang memanggilnya kaisar, dan tidak ada yang berani untuk tidak sopan. Luo Tianxi terlihat sangat muda, seolah-olah dia baru berusia 20-an, dengan keagungan seorang kaisar manusia. Setelah Luo Tianxi duduk, dia melambaikan tangannya dan menjatuhkan kuali naga Azure ilahi tidak jauh dari platform ilahi Tian Huang. Tanah berguncang sedikit, dan semua bayangan naga dari segala arah memasukinya. Lin Yun, yang duduk di sekelilingnya, kelopak matanya tiba-tiba bergerak-gerak, dan matanya langsung tertarik ke kuali naga Azure ilahi. Sampai jumpa lagi. Dia pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tidak heran Lord Xuan Kong telah berulang kali memperingatkan untuk tidak mengambil risiko dengan kuali naga Azure ilahi. Ternyata master sebenarnya adalah master dari sekte Tianmen. Saya tidak tahu apakah pemilik pintu mengetahui metode yang saya atur di dalam sebelumnya. Menurutku tidak seharusnya begitu. Lin Yun bergumam di dalam hatinya, pikiran berpacu di benaknya. Segel suci Qinglong miliknya diajarkan oleh Xiao Chen secara logika, tidak ada orang lain yang bisa menemukannya kecuali leluhur ilahi Tian Huang sendiri. Selagi dia memikirkannya, sebuah pandangan memandangnya dari kejauhan. Lin Yun terkejut, ketika dia mengangkat kepalanya, dia kebetulan melihat Yang Mulia Xuan Kong yang sedang melihat singgasana tertinggi di kejauhan. Lord Xuan Kong memelototinya dan menatapnya tajam. Apa yang dipikirkan anak ini? Para kaisar dan bangsawan telah tiba, dan semua orang memperhatikan. Semua orang memberi hormat, tapi anak ini masih menatap kuali naga Azure. Lin Yun terkejut dan segera membuang muka, berpura-pura tidak melihat Tuan Xuan Kong. Di tahta tertinggi, Luo Tianxi tampak lembut dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak ada di sini untukku di pesta Tian Huang, jadi tidak perlu bersikap sopan. Setelah semua orang duduk, Luo Tianxi melanjutkan, pada perjamuan besar surga, 3000 orang jenius dari seluruh dunia telah berkumpul di sini.
Saya harap Anda semua dapat menunjukkan kecemerlangan Anda sepenuhnya. Selama perjamuan dan kompetisi, Anda dapat menggunakan metodemu dengan berani tanpa mempedulikan pihak lain. Siapapun kamu yang berani membalas dendam setelahnya akan dibunuh oleh kaisar ini dengan tanganku sendiri. Dia terlihat tenang, dan begitu dia berbicara, pemandangan itu langsung hening, dan banyak orang merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Tidak mungkin, setiap orang yang datang ke pesta liar ini memiliki latar belakang yang menakutkan. Pastikan tidak ada seorang pun yang merasa tidak puas dan menunggu sampai pesta selesai untuk membalas. Kata-kata pencegahan Luo Tianxi sudah cukup untuk menghindari insiden seperti itu. Pada pesta ini, guru secara pribadi akan menyuntikkan takdir surga dan mendirikan sebuah monumen. 30 orang teratas semuanya dapat memasuki monumen surgawi, 10 orang teratas dapat menjadi murid terdaftar guru, dan 3 orang teratas memiliki kesempatan untuk menjadi murid terdaftar guru. Murid pribadi guru. Pada saat yang sama, mereka akan mengajukan permintaan yang tidak terlalu banyak kepada guru. Begitu kata-kata itu keluar, tempat itu langsung menjadi heboh. Nampaknya rumor tersebut benar adanya. Nenek moyang Dewa Tianhuang sendiri yang membangun monumen tersebut. Setelah diukir di dalamnya, manfaat yang dinikmati tak terbayangkan. Ini adalah takdir. Bahkan mata Lin Yun berbinar. Keberuntungan 3000 alam pasti jauh lebih kuat daripada keberuntungan alam Kunlun saja. Namun yang lebih mengkhawatirkannya adalah 3 teratas hanya berpeluang menjadi keturunan langsung. Talenta-talenta terbaik yang telah mendaftar sebelumnya semuanya bersiap-siap, dengan niat bertarung membara di mata mereka. Bab 2367 Pedang Lin Jiangxian. Setelah Luo Tianxi selesai berbicara, beberapa aturan sederhana diumumkan, dan kemudian pesta Tianhuang secara resmi dimulai. Orang-orang yang ingin berkompetisi di pesta Tianhuang, selain orang-orang yang bertarung di 9 ruang ujian utama, banyak juga orang yang diundang, serta banyak pemimpin di Tianmen. Di antara orang-orang ini, murid-murid Tianmen merupakan mayoritas. Mereka juga harus melalui beberapa ujian sebelum benar-benar dapat berdiri di panggung pesta liar. Tidak harus pergi ke alam Tianhuang untuk berpartisipasi dalam pelatihan tampaknya merupakan suatu kehormatan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Yang terpenting di dunia liar adalah peluang dan petualangan di dalamnya, serta segala jenis sumber daya alam dan harta karun. Risikonya tinggi tetapi imbalannya besar. Lord Xuankong memimpin di Akenseng Tianyuan dan terbang keluar dari dekat Tianhuang Sentai dan berjalan menuju meja terdekat, di mana banyak potongan bambu ditempatkan. Setiap batang bambu terdapat nama pelamarnya, yang namanya dipanggil akan naik ke langit dan jatuh menuju Tianhuang Sentai. Ketika 100 orang mendarat di platform ilahi Tianhuang, Yang Mulia Xuankong berkata, kalian semua bertarung sendiri-sendiri, dan hanya 10 dari kalian yang dapat berpartisipasi di babak berikutnya. 10 dari 100 adalah standar yang sangat kejam. Tidak mungkin, kecuali orang-orang di luar 9 ruang ujian, ada terlalu banyak orang yang diundang dan mereka yang mendaftar di Tianmen harus disaring dengan cepat. Segera setelah Yang Mulia Xuankong selesai berbicara, pertempuran terjadi di atas panggung. Gulungan astrologi terbuka, bunga-bunga di jalan bermekaran, dan sosok-sosok bermekaran dengan cahaya suci yang bersinar. Perang terjadi dalam sekejap. Mata yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi memandang, dan Lin Yun tidak terkecuali. Tidak butuh waktu lama hingga hasilnya keluar. Para beku yang memasuki babak berikutnya, tanpa kecuali, semuanya adalah orang suci surgawi tingkat 9. Pantas saja Ao Jue dan Xiong Tian sulit untuk abstain, dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak mampu lagi menghadapi pertarungan level ini. Pada Raja Suci tingkat ke-9, setiap kali seseorang melewati 3 alam terakhir, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, yang merupakan perubahan yang mengejutkan. Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di ruang ujian No. 9 yang tampaknya memiliki tingkat kultivasi orang suci tingkat 9. Menurut Lin Jiangxian, orang-orang di ruang ujian No. 9 adalah yang termuda, sehingga tingkat kultivasi mereka relatif rendah. Selanjutnya, pertempuran yang melibatkan beberapa ratus orang dimulai. Orang-orang dari 9 ruang pemeriksaan utama disebutkan namanya, dan pemandangan menjadi sangat sengit. Orang-orang yang terbunuh dari alam Tianhuang menunjukkan keunggulan tajam yang jauh lebih unggul dari orang lain. Masing-masing dari mereka tampak sangat mempesona, yang membuka mata. Orang-orang yang terbunuh di alam Tianhuang berbeda. Mereka telah mengalami banyak tingkat pertempuran. Diperkirakan 100 orang yang terpilih pada akhirnya adalah mereka. Bahkan para pemimpin tertinggi di Tianmen, kecuali beberapa orang, tidak dapat bersaing dengan orang-orang yang dibunuh oleh alam Tianhuang.
Jika mereka bertemu dengan mereka, mereka akan mati. Saya memperkirakan yang lain hanyalah penghalang, dan protagonis sebenarnya pasti seseorang dari alam Tianhuang. Diskusi dimulai secara bertahap, dan banyak orang dapat melihat bahwa mereka yang terbunuh di alam Tianhuang dapat dengan mudah dihancurkan oleh para murid Tianmen bahkan jika mereka bertemu dengan mereka. Akhirnya, nama Lin Jiangxian dipanggil, dan Lin Yun serta yang lainnya berdiri untuk mengantar mereka pergi. Tidak ada yang memperhatikan di sana. Ketika mereka berbicara tentang alam Tianhuang, mereka langsung mengabaikan orang-orang di ruang pemeriksaan No. 9. Di antara ratusan orang bersama Lin Jiangxian, orang yang benar-benar menarik perhatian adalah Di Feng. Dia adalah binatang prasejarah dan ras yang sama dengan Tuo Bahong. Dia terlihat sangat muda, tetapi sebenarnya jauh lebih tua dari Tuo Bahong. Siapa yang lebih baik, dia atau Tuo Bahong? Ao Jue berkata dengan sedikit khawatir. Maka dia harus lebih kuat. Xiong Tiannan juga cukup gugup, intensitas pesta Tianhuang sangat tinggi, dan seringkali tidak ada waktu untuk mengaku kalah. Jika kesenjangan kekuatan terlalu besar, kemungkinan besar akan jatuh seketika. Lin Yun tampak santai dan memiliki senyuman di bibirnya, dia sangat percaya diri pada Lin Jiangxian. Tianhuang Sentai. Di Feng sulit diatur, dan mata semua orang tertarik padanya. Dia berkata dengan dingin, sungguh sial bagimu untuk berada di panggung yang sama denganku. Di babak ini, tidak ada yang akan maju ke babak berikutnya kecuali aku. Begitu kata-kata ini keluar, para jenius lainnya di atas panggung menunjukkan kemarahan di mata mereka. Orang ini sangat gila. Ayo pergi bersama dan bunuh dia dulu. Ketika seseorang berbicara, mereka segera merespons, dan sekelompok orang bergegas menuju Di Feng untuk bertarung. Ledakan. Mereka masing-masing terbang melintasi langit, dan lukisan astrologi terungkap satu demi satu. Kekuatan suci yang agung melonjak, dan berbagai penglihatan dihubungkan menjadi sebuah bagian yang luas dan megah seperti galaksi. Penonton kaget, beberapa orang pernah melakukan latihan pengepungan sebelumnya, namun formasinya tidak sebesar itu. Bagus sekali. Di Feng tidak marah tetapi senang, dia berdiri di tempat dan meraung, ini adalah teriakan marah dari Xiao Yue Sirius. Cahaya perak mekar, dan gelombang suara menghentikan semua serangan para penyerang. Sebelum itu berakhir, sosoknya bersinar seolah-olah sedang berteleportasi, dan setiap kali dia berkedip, dia melancarkan pukulan. Gerakannya sederhana dan bersahaja, tetapi setiap serangan mengandung kekuatan dahsyat yang dapat meledakkan bintang, seperti binatang purba yang mendatangkan malapetaka di dunia. Bang bang bang. Suara ledakan segera terdengar dari platform ilahi Tianhuang, dan semua sosok diledakkan, bahkan tanpa sempat mengaku kalah. Hanya dalam beberapa saat, platform ilahi Tianhuang telah dibersihkan. Sungguh. Semua orang tidak bisa menyembunyikan ekspresi keterkejutan di mata mereka, tapi tidak ada kejutan besar, mereka sudah bisa menebak hasil ini. Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih datang untuk berpartisipasi dalam pesta Tianhuang. Kamu masih berani untuk mendaftar. Leluhur ilahi Tianhuang tidak begitu saja menerima semua sampah. Di Feng mengolok-olok yang kalah dengan tidak hati-hati, dengan ekspresi menggoda dan mengejek di wajahnya. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling dan menemukan orang lain di atas panggung. Itu adalah Lin Jiangxian. Di Feng tampak terkejut. Pihak lain tidak ikut serta dalam pengepungan, tetapi serangannya adalah serangan sembarangan. Secara logika, seharusnya tidak ada yang tersisa. Pikirannya berputar, dan dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Ada sesuatu. Aku tidak pernah memperhatikanmu sebelumnya. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Babak ini, aku tidak suka orang lain maju bersamaku. Di Feng menoleh dan tersenyum. Lin Jiangxian berkata dengan tenang, saya tidak memiliki kebiasaan ini. Jika Anda ingin menguji apakah pedang saya cukup cepat, datang dan bertarunglah. Lin Yun berkedip dan tersenyum, Lin Jiangxian tetap keren seperti biasanya, dan ilmu pedangnya terlihat sepenuhnya. Terkadang dia merasa bahwa hati Lin Jiangxian terhadap ilmu pedang jauh lebih murni daripada hatinya. Lin Jiangxian, yang telah bertahan selama bertahun-tahun dan menguasai 5 elemen jalan suci, harus bersinar dengan cahayanya sendiri. Ups! Ada suara menerobos udara, dan Di Feng berbalik dan mendatangi Lin Jiangxian, dan dia berteriak marah. Gelombang suara melonjak, dan bahkan ruangan pun beriak. Tetapi ketika dia hendak menyentuh Lin Jiangxian, dia dihadang oleh pedang. Tidak peduli seberapa keras gelombang suaranya, dia tidak menggerakkan sehelai rambut pun. Akhirnya menjadi lawan yang layak. Mata Di Feng berbinar, senyuman muncul di bibirnya, dia mengepalkan jari-jarinya dan meninju. Cahaya tinju dapat menghancurkan bintang-bintang, merobek beberapa retakan di kehampaan,
dan kecepatannya sangat cepat bahkan bayangan di belakangnya pun merusak ruang. Lin Jiangxian sedikit mengelak dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Desir, desir, desir. Dia hanya memeluk pedang dengan kedua tangannya dan bergerak ke kiri dan ke kanan, dengan mudah menghindari pukulan lawan yang sangat cepat. Terlalu lambat. Lin Jiangxian berkata tanpa ekspresi. Ekspresi Di Feng menjadi ganas, jari-jarinya terentang dengan ganas, dan dia meraung. Sebuah gulungan astrologi muncul, dan Sirius bulan melolong melompat keluar dari gulungan itu. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar dan mengangkat tangannya untuk merobeknya. Klik, klik, klik. Beberapa retakan robek di kehampaan seperti tirai, tetapi ketika retakan ini tiba di depan Lin Jiangxian, retakan tersebut segera diblokir oleh niat pedang yang tidak terlihat. Tidak peduli bagaimana Di Feng mempercepat atau mengaktifkan gulungan astrologi, dia tidak dapat benar-benar menyentuh Lin Jiangxian, dan suara Lin Jiangxian terus bergema di telinganya. Terlalu lambat, terlalu lambat. Ini. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka tampak sangat terkejut. Gerakan santai Lin Jiangxian memberi orang ilusi bahwa Di Feng sangat lemah. Apakah ini kecepatanmu? Itu tidak cukup. Lin Jiangxian, yang sepertinya sudah bangun, mengangkat matanya dan melihat ke atas, cahaya dingin berkedip di matanya. Tidak baik. Aura berbahaya melonjak di hati Di Feng, dan dia dengan cepat mundur. Tapi ini masih terlambat. Pedang Lin Jiangxian terhunus di beberapa titik dan menembus dadanya, lalu ujung pedangnya meledak dengan cahaya dingin seperti matahari. Terdengar ledakan keras, dan dada Di Feng berlumuran darah, dan dia terus berguling setelah mendarat. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini sangat ketakutan hingga rahang mereka hampir ternganga. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedangnya sangat cepat, aku tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Agak aneh. Ini bukan hanya kecepatan. Ini menguasai suatu rahasia, melipat ruang, dan kemudian menusuknya dengan pedang. Siapa gadis ini? Dari keluarga mana dia berasal? Semua orang sangat terkejut dan mulai berbisik, menanyakan asal-usul Lin Jiangxian. Bahkan di singgasana tertinggi, mata Luo Tianxi berbinar. Xia Qingyun, Ye Wuhen dan leluhur dewa lainnya di dekatnya juga kagum. Master Sekte, dia adalah Lin Jiangxian, murid menara Tianjian, dan gurunya adalah monster tua Changming. Seseorang yang terhormat mengenali asal-usul Lin Jiangxian dan berbicara dengan Luo Tianxi. Luo Tianxi berpikir dan berkata, dia, seperti tuan pemakaman, pasti berasal dari ruang ujian No. 9. Melihat yang lain mengangguk, Luo Tianxi tersenyum, dia menantikan kekuatan pemakaman tuan muda. Di Feng, yang terbaring di tanah, tampak pucat, dia hendak melepaskan darah Sirius dan melarikan diri sepenuhnya, tetapi terhenti oleh pandangan. Itu Tuan Xuan Kong. Dia terkejut dengan kekuatan Lin Jiangxian. Tampaknya kecemerlangan Lin Yun di ruang ujian No. 9 menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Hentikan anak muda, jangan terlalu sombong, jangan selalu berpikir akan kalah dari orang-orang di ruang ujian Saiyan No. 9 dengan 1 lawan 100. Tuan Xuan Kong memandang Di Feng dan berkata dengan dingin. Dia tampak tanpa ekspresi, tetapi sebenarnya dia jelas-jelas mengejek orang lain dan mengungkapkan emosinya. Lin Yun tidak bisa menahan senyum, orang tua kecil itu cukup sombong. Itu benar. Pada hari ini di Kota Bintang, seseorang mengatakan bahwa ruang ujian No. 9 tidak layak disebut dan berada di peringkat terbawah, dan ditakdirkan untuk tidak menghasilkan bakat apapun. Tetapi setiap orang dibawa keluar oleh Yang Mulia Xuan Kong, dan setiap orang memiliki sifat pemarah. Dari ruang pemeriksaan No. 9. Di Feng dikalahkan oleh orang-orang dari Balai Ujian No. 9. Kata-kata Yang Mulia Xuan Kong menimbulkan ribuan gelombang dan segera menyebabkan ledakan di halaman Sengtian, banyak orang yang sangat terkejut. Wajah Di Feng berubah menjadi hijau dan merah. Mengetahui bahwa pihak lain sedang memukulinya, dia hanya bisa pergi dengan wajah cemberut. Lin Jiangxian tidak senang atau sedih. Dia menyarungkan pedangnya dan tampak tenang. Gadis kecil, kamu menyembunyikannya cukup dalam. Ketika dia melewati Tuan Xuan Kong berkata sambil tersenyum. Lin Jiangxian hanya mengangguk sedikit, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan itu dalam keadaan heboh. Pesta liar ini akhirnya mulai meriah, dan banyak dari para jenius terbaik merasakan darah dan semangat juang mereka melonjak. Bab 2368 Tarian Yue Wei Wei. Saat Lin Jiangxian berbalik, dia bangkit dari tanah, seperti pedang panjang lurus, dan datang ke sisi Lin Yun dalam sekejap mata. Pertarungan ini membuatnya terkenal.
Segera seseorang bertanya tentang asal-usulnya dan merasa luar biasa bahwa subhelm menara Tianjian bisa memiliki kejeniusan seperti itu. Kalian pasti tahu kalau Di Feng telah menarik banyak perhatian dan memiliki harapan yang tinggi, tanpa disangka ia menjadi batu loncatan bagi Lin Jiangxian. Dia adalah pendekar pedang ajaib yang sesungguhnya. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Tuan Muda Burian adalah sejenis pendekar pedang yang hidup di dunia. Apakah aku memberitahumu orang yang salah? Itu mungkin. Dikatakan bahwa Lin Jiangxian tidak mengambil tindakan apapun di ruang pemeriksaan No. 9, yang memberikan kesempatan kepada playboy yang terkubur itu untuk berkembang. Saya sangat ingin melihat dari mana pemuda ini berasal. Penampilan Lin Jiangxian secara alami membangkitkan diskusi orang-orang tentang ruang ujian No. 9. Jika berbicara tentang ruang pemeriksaan No. 9, tidak ada cara untuk menghindari Lin Yun. Mustahil. Dia sendirian mempromosikan menara Tianjian, Sekte Dao, Kuil Jueying, dan lainnya, meninggalkan 5 tempat kosong. Namun kini karena dia belum mengambil tindakan, kebanyakan orang ragu. Si Yuan sangat terkejut ketika dia melihat Lin Jiangxian berjalan mendekat, dia bertanggung jawab untuk menerima Lin Yun dan rombongannya. Awalnya saya tidak terlalu peduli, tapi sekarang saya sangat terkejut, satu demi satu. Pedangmu sangat dekat sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Lin Yun memandang Lin Jiangxian Dao. Lin Jiangxian berkata, itu berarti Anda masih dapat melihat dengan jelas. Lin Yun tersenyum genit, aku memujimu. Sisi lain. Setelah Di Feng kembali ke sukunya, semua orang di kelompok itu terlihat jelek. Mereka bermaksud membela Tuo Bahong, dan awalnya ingin berlatih dengan Lin Jiangxian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan memulai dengan buruk, dan mereka segera membatalkannya. Kemudian kompetisi berlanjut, dan pesta menjadi semakin menakjubkan. Ketika Du Gujue dari ruang pemeriksaan No. 1 melakukan astrologi tertinggi dan menyapu ke segala arah, suasana di dalam ruangan kembali mendidih. Du Gujue adalah orang yang kejam di ruang pemeriksaan No. 1. Dia selalu rendah hati dan tenang, bukan rahasia lagi kalau dia menguasai astrologi tertinggi. Namun setelah melihatnya, semua orang masih berseru kaget. Lin Yun berpikir saat melihat ini. Tubuh ilahi nagaku dianggap sebagai inisiasi tertinggi. Dalam arti tertentu, aku bisa menjatuhkan bintang Changlong. Apakah ini termasuk astrologi tertinggi? Jika itu penting, maka saya telah menguasai 2 horoskop tertinggi. Sambil memikirkannya, nama Ji Zixi dibacakan, dan dia berjalan ke atas panggung, penampilannya yang memukau langsung menimbulkan ledakan seru. Dari mana kecantikan menakjubkan ini berasal? Dia tidak kalah cantiknya dengan Xia Qingyun. Dia juga dari ruang ujian No. 9. Lin Yun dengan paksa membawanya ke sini. Itu hanya vas, sayang. Ketika seseorang menceritakan asal-usulnya, semua orang di panggung memandangnya dengan geli. Senyuman di wajah Ji Zixi menghilang, betapapun baiknya dia tidak tahan mendengar kata-kata seperti itu. Saat kompetisi dimulai, Ji Zixi tidak menyembunyikan kekuatannya dan langsung menstimulasi garis keturunan Dewi Phoenix. Ledakan. Sepasang sayap burung Phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya, dan api suci tetap ada, dia seperti dewi di dalam api, penuh dengan temperamen suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Ia sudah luar biasa cantiknya, dan seketika membuat orang terpana. Seluruh penonton pun tertarik padanya, tak mampu berpaling sama sekali. Gadis ini sangat cantik. Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Lin Yun bergumam pelan. Yue Weiwei berkedip dan berkata sambil tersenyum, Saudara Yun, apakah kamu menyukainya? Lin Yun dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, dia mengambil tindakan. Ji Zixi, yang mengeluarkan darah Dewi, tidak hanya mengubah temperamennya, tetapi kekuatannya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Di bawah tekanan luar biasa dari burung Phoenix, sedikit kepakan sayapnya dapat menyebabkan riak muncul di angkasa. Dan dia benar-benar terlihat seperti seorang dewi. Melalui lapisan tirai, sosoknya menjadi buram dan kabur, sama sekali tidak dapat dijangkau oleh orang luar. Orang baik. Lin Yun berpikir, sungguh menjengkelkan membandingkan orang dengan orang lain. Sejak menginjakkan kaki di alam Tianhuang, Lin Yun telah menemukan bahwa Ji Zixi selalu dapat merasakan kekuatan kuno dan agung. Pada saat yang sama, kemajuan kultivasinya juga sangat cepat. Ji Zixi menyerahkan sebagian besar buah suci dan sumber dayanya kepada Lin Yun, tetapi kecepatan kultivasinya masih jauh lebih cepat darinya. Tidak ada keraguan bahwa Ji Zixi berhasil maju dalam pertempuran ini. Ketika dia melihat Ji Zixi, seperti Lin Jiangxian, jatuh ke meja tempat Lin Yun duduk, seluruh tempat dipenuhi dengan kegembiraan. Ada yang salah.
Apakah ada terlalu banyak wanita cantik di sekitar Lin Yun? Memang benar. Segera, semua orang menemukan sesuatu yang tidak beres. Ji Zixi dan Yue Weiwei sudah menjadi wanita cantik yang tiada taraf, Dewi Harum dan Dewi Phoenix, keduanya adalah sosok seperti peri. Tapi Lin Jiangxian tidak buruk sama sekali, fitur wajahnya yang halus dan wajahnya yang tegas sudah dianggap menakjubkan, dan sentuhan semangat kepahlawanan yang jarang dimiliki wanita lain menambah banyak pesonanya. Dikelilingi oleh 3 wanita, Lin Yun tampak sangat menarik perhatian. Tidak apa-apa untuk makan. Ada apa dengan pria ini? Dia tidak berguna kecuali tampan. Kecemburuan membuat orang marah, dan segera menimbulkan ketidakpuasan di antara semua orang. Setelah mendengar ini, Lin Jiangxian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Burian, Anda sekarang adalah musuh publik." Lin Yun tersenyum pahit, dia sudah sangat rendah hati. "Berhati-hatilah saat Anda naik ke atas panggung, saya khawatir banyak orang akan mengincar Anda," kata Lin Jiangxian sambil tersenyum. Si Yuan memandang pendekar pedang tampan di depannya, matanya bersinar dan hatinya sedikit bergetar. Saat pertama kali bertemu Lin Yun, dia kagum dengan penampilannya, kini semakin sering dia berhubungan dengannya, dia menjadi semakin menawan. Xiong Tiannan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Mengapa orang-orang ini tidak memarahiku? Impian terbesarku dalam hidupku adalah agar orang lain memarahiku, Xiong Tiannan, kamu hanyalah tampan." Semua orang tidak bisa menahan tawa. Ao Jue terdiam dan berkata sambil tersenyum, "Yang lain menjadi sasaran karena mereka terlalu kuat, dan kamu, saudara Lin, menjadi sasaran karena kamu terlalu tampan." Lin Yun tersenyum tak berdaya, ini sungguh tidak masuk akal. Tapi apa yang dikatakan kedua orang ini tidak berlebihan sama sekali. Saat Lin Jiangxian dan Ji Zixi muncul satu demi satu, mereka bersinar. Dia jelas merasakan semakin banyak mata tertuju padanya, dan itu menjadi sangat tidak baik. Dia berbahaya. Misalnya, Tianlin Senzi, yang dia temui sebelumnya, saat ini sangat tidak baik, dan dia terus memperhatikan Lin Yun dari sudut matanya. Setiap kali Yue Weiwei dan Lin Yun bertukar kata, dia merasa seperti ada pisau yang ditusuk di hatinya, dan dia sangat sedih. Akhirnya, nama Lin Yun dibacakan, dan kebetulan Yue Weiwei juga dibacakan. Mereka berdiri dan berjalan bergandengan tangan menuju Tian Huang Sentai. Adegan ini benar-benar mengungkap hubungan keduanya, yang langsung membuat seluruh penonton berteriak kaget. Rumornya benar. Dewi Tianxiang dan yang lainnya benar-benar mengubur keindahan. Saya mendengarnya 5 hari yang lalu, tetapi sekarang saya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mengapa? Sebelumnya, Lin Yun dan Yue Weiwei hanya sekedar mengobrol dan tertawa, serta memiliki hubungan yang dekat, namun pada akhirnya mereka tidak melakukan apapun. Sekarang mereka berdua berpegangan tangan tanpa ragu-ragu, benar-benar menghancurkan pemikiran terakhir semua orang bahwa mereka lebih dari sekedar teman. Kompetisi belum dimulai secara resmi, tetapi hampir semua 98 orang yang hadir memperhatikan Lin Yun, dan penampilan mereka sangat tidak baik. Sebagian besar penonton pria menantikan adegan ini, menantikan Lin Yun dipukuli di depan umum. Penguburan wanita cantik macam apa? Menurutku itu mungkin reputasi yang sia-sia. Ini semua tentang wanita. Siapa yang akan peduli padanya jika bukan Dewi Tianxiang? Bentuk aslinya akan terungkap nanti. Persetan dengan dia dengan keras. Diskusi serupa berlanjut, dan beberapa orang di Xiongtian menjadi sedikit gugup, apa yang baru saja dikatakan Lin Jiangxian benar sekali. Menjadi sasaran. Di platform ilahi Tian Huang, Lin Yun meliriknya dan berkata dengan bercanda, aura pembunuhnya begitu kuat, saya sedikit takut. Sebagai wasit, Yang Mulia Xuan Kong melihat Lin Yun seperti ini dan diam-diam berpikir, Anda tahu bahwa Anda memiliki niat membunuh. Jika saya lebih muda, saya juga ingin keluar dan memukuli seseorang. Siapa sangka Yue Weiwei berbalik dan menghadap Lin Yun dengan membelakangi semua makhluk hidup. Wajah tak tertandingi itu begitu dekat. Pada saat ini, matanya seperti sinar bulan yang direndam dalam air danau, dengan segala macam kelembutan tertulis di dalamnya. Yue Wei tersenyum dan berkata, Saudara Yun, bisakah kita membiarkan Wei Wei mengambil tindakan kali ini? Lin Yun sedikit terkejut. Mata Yue Wei menawan seperti bulan sabit, dan dia tersenyum dan berkata, Saudara Yun telah sangat menderita, dia harus sedikit santai. Lin Yun tersenyum dan berkata, jika kamu bertindak seperti ini, niat membunuhmu hanya akan menjadi lebih kuat. Yue Wei tersenyum dan berkata, hehe, Wei Wei ingin membuat semua orang di dunia iri pada Saudara Yun. Dia ingin menjadikan Saudara Yun orang yang paling bahagia. Semakin banyak pembunuh, semakin baik.
Saat dia berbicara, wajahnya yang sangat cantik semakin dekat, akhirnya menyentuh langsung mulut Lin Yun. Kompetisi dimulai. Yang Mulia Xuanlong tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, pertarungan ini jelas lebih penuh kebencian dari sebelumnya. 98 orang lainnya yang hadir tercengang dan terpana. Mendengar suara pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun seperti mimpi, dan semua orang diliputi amarah, dan mereka membuka gulungan astrologi satu demi satu. Ledakan. Gulungan astrologi yang luar biasa dan kekuatan suci yang agung bahkan membuat platform ilahi Tianhuang sedikit bergetar. Orang baik. Xiong Tian tidak bisa begitu saja menyebutnya orang baik, dia belum pernah melihat kelompok yang begitu bersatu sampai sekarang. Yang lain juga terkejut, tetapi setelah memikirkannya, mereka segera kembali tenang. Tidak ada orang lain yang sanggup menanggungnya. Tak lebih dari berpegangan tangan, namun mereka benar-benar berciuman di depan umum. Ciuman ini mematahkan hati banyak laki-laki. Jangan bergerak, Kakak Yun. Yue Weiwei berkedip, meletakkan jari rampingnya di mulut Lin Yun, dan kemudian tiba-tiba berbalik untuk menemui 98 orang lainnya. Ledakan. Begitu dia berbalik, senyuman yang menawan tadi langsung berubah menjadi senyuman yang mengerikan. Senyuman licik di wajahnya seperti iblis, memukau dunia. Yue Weiwei dikelilingi oleh kain sutra, dia mengulurkan tangannya dengan kuat, dan kain sutra itu mekar seperti tumpukan bunga. Bang bang bang. Dalam sekejap, banyak sosok yang mendekat terpisah. Sosoknya lincah, ringan dan anggun, melayang naik turun di udara di sekitar Lin Yun. Sosok cantik itu bagaikan tarian yang menggoda, selama tarian anggun ini tidak ada yang bisa mendekati Lin Yun. Semua orang terkejut. Perawatan macam apa ini? 98 orang yang tersisa di lapangan sangat marah sehingga mereka hanya ingin mengolok-olok mereka, tetapi Dewi Tianxiang justru membalasnya dengan memukul mereka. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pemandangan yang bagus. Namun meski begitu, setelah semua orang kaget, mereka hampir berkata serempak. Sosok Yue Weiwei sangat sempurna, ketika dia melompat, dia benar-benar terlihat seperti peri menari. Ketika saya memikirkan hal ini dan melihat Lin Yun, saya merasa lebih iri. Lin Yun juga tercengang. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya memunculkan senyuman, lalu dia mengeluarkan seruling bambu suci giok ungu. Suara seruling surgawi segera dimulai. Itulah nyanyian bulu berwarna-warni. Lin Yun menutup matanya dan bermain, dan nada-nada itu keluar satu persatu, dan kepingan salju berterbangan di langit. Dia mengenakan kemeja hijau, dengan ekspresi terfokus, dan rambut panjangnya menari dengan anggun dan anggun. Suara seperti peri dihilangkan, dan orang dapat dengan cepat tenggelam di dalamnya. Cahaya bulan jatuh dari 9 langit, seperti benang yang dipadatkan oleh awan peri, terjalin menjadi gaun dan bulu warna-warni yang tak tertandingi, jatuh sedikit demi sedikit ke tubuh Yue Weiwei. Yue Weiwei melihat kecemerlangan di tubuhnya, menoleh ke belakang dan tersenyum, dan kebetulan melihat Lin Yun, dengan rambut panjang berkibar tertiup angin dan salju, bermain dengan mata tertutup. Itu adalah seruling bambu dewa giok ungu milik Weiwei. Yue Weiwei merasa manis di hatinya, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin menawan. Namun serangan itu bahkan lebih kejam, dan 98 orang lainnya menderita. Bab 2369 Pesta. Di platform ilahi Tianhuang, suara seruling terus terdengar. Cahaya pagi, kabut putih, kepingan salju, pantun kuno, awan yang mengalir. Banyak fenomena aneh yang saling terkait, bermekaran dengan suara seruling seperti bunga di cermin dan bulan di dalam air. Kemudian mereka jatuh ke Yue Weiwei satu per satu. Cahaya ilahi tertinggi dan awan keberuntungan 9 warna menjalin pakaian terindah di dunia, yaitu mantel bulu warna-warni yang legendaris. Suara seruling surgawi ini bergema di seluruh halaman Sengtian, dan semua orang tenggelam di dalamnya. Intuisi mereka sangat manis. Yue Weiwei sudah memiliki keanggunan yang tiada taraf. Setelah mengenakan pakaian dan bulu warna-warni, tarian gadis misterius 9 surga menjadi semakin indah dan indah, dengan semangat peri. Pemandangan yang bagus. Di depan tahta tertinggi, Xia Qingyun, wanita tercantik di Tianmen, tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Musiknya adalah suara surga, dan tariannya adalah kecemerlangan teratai ilahi. Di tengah perhatian semua orang, dengan kerjasama kedua orang ini, tidak satu pun dari 98 orang lainnya yang bisa mendekat. Ini benar-benar pasangan yang sempurna, kata Xia Qingyun lembut. Luo Tianxi, yang duduk di singgasana tertinggi, juga menunjukkan kekaguman, lalu perlahan tersenyum di sudut mulutnya. Banyak orang bertanya kenapa. Mengapa Yue Weiwei dan Lin Yun bisa bersama, dan mengapa Dewi Tianxiang bisa melindungi keindahan yang terkubur seperti ini.
Itu karena kami telah bertemu satu sama lain selama 10 tahun dan bergantung satu sama lain untuk hidup dan mati. Ternyata legenda itu benar adanya. Ji Zixi di bawah tampak penuh perhatian, matanya bersinar karena kegembiraan, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dikatakan bahwa selama pesta Langya, Lin Yun dan Yue Weiwei bernyanyi dan menari, menyebabkan pohon Sansheng yang tidak mekar selama 800 tahun mekar, dan kelopaknya berguguran dan memenuhi danau. Lin Jiangxian juga tercengang dan bergumam, Tuan Lin benar-benar pria yang unik dan cantik, unik di dunia. Xiong Tian sangat bersemangat, seolah-olah dialah yang ada di atas panggung. Tapi setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, bagus. Engah. Ao Jue langsung tertawa, tapi setelah memikirkannya, sepertinya tidak ada yang bisa dia katakan. Sekelompok orang bertanya mengapa, lagu, Nisang Yui, ini saja sudah cukup untuk menunjukkan pemahaman diam-diam dan ikatan antara Lin Yun dan Yue Weiwei. Tunggu sampai lagunya selesai. Hanya Lin Yun dan Yue Weiwei yang tersisa di panggung ilahi Tian Huang. Yue Weiwei menoleh ke belakang dan tersenyum, dan pakaian Dewa Sembilan Warna di tubuhnya tersebar seperti lingkaran cahaya. Lord Xuan Kong dipenuhi dengan emosi dan hendak mengumumkan bahwa mereka berdua telah maju. Luo Tianxi, yang sedang duduk di singgasana tertinggi, tiba-tiba berdiri, lalu bertepuk tangan dan memuji. Dia memandang Lin Yundao dan berkata, kuburkan Tuan Muda, lagu yang sangat bagus. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Kaisar, atas pujiannya. Luo Tianxi berkata sambil tersenyum, Anda datang jauh-jauh dari Kunlun dan menaklukkan ruang ujian No. 9. Tuan Xuan Kong memberitahu saya apa yang terjadi pada Anda. Lin Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yang Mulia Xuan Kong berkata bahwa Anda adalah seorang pendekar pedang jenius pada tingkat mitos, yang terbaik di 3000 jalan. Sayangnya, saya tidak melihat Anda menggunakan pedang Anda kali ini, kata Luo Tianxi sambil tersenyum. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan. Seorang pendekar pedang mistis yang jenius. Itu adalah mitos ilmu pedang, tapi jika demikian, pasti ada sebuah visi. Banyak pendekar pedang yang mula-mula terkejut dan kemudian meremehkan. Bagaimana bisa? Ada banyak sekali jenius dan monster yang hadir, termasuk banyak pendekar pedang penyihir. Mereka semua sombong dan sombong, jadi tentu saja mereka saling memandang dengan mata dingin. Lin Yun berkata dengan tenang, akan ada kemungkinan. Saya menantikannya, dan guru juga menantikannya. Luo Tianxi tersenyum dan mengangguk sedikit, lalu menatap Yue Vivi dan berkata dengan suara yang dalam, Yue Weiwei. Yue Weiwei tersenyum dan berkata, ya. Luo Tianxi memandangnya dan berkata dengan serius, Anda adalah Dewi Tianxiang. Guru telah membuat pengaturan. Tidak peduli bagaimana Anda berperilaku di masa depan, selama Anda mau, Anda bisa menjadi penerus langsung Anda. Ini adalah rasa hormat guru terhadap Gunung Tianxiang. Yue Weiwei berkedip dan berkata sambil tersenyum, Gunung Suci Tianxiang, saya tidak terlalu tersanjung. Wow. Percakapan ini langsung menimbulkan sensasi yang sangat besar, bahkan lebih sensasional dari penilaian Lin Yun sebelumnya. Ada begitu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan tempat itu, tapi Yue Weiwei sebenarnya diberi rekomendasi langsung. Sungguh menjengkelkan melihat orang membandingkan satu sama lain. Luo Tianxi tidak banyak bicara, tidak peduli dengan reaksi semua orang, dan duduk perlahan. Nenek moyang para dewa di dekatnya memandang Lin Yun dan Yue Weiwei dengan rasa ingin tahu. Sepasang dewa dan makhluk abadi ini benar-benar sebuah legenda. Yang satu disebut pendekar pedang mistis jenius oleh Kaisar, dan yang lainnya dikawal langsung oleh leluhur ilahi sendiri. Lin Yun dan Yue Weiwei saling tersenyum dan meninggalkan kuil Tian Huang bergandengan tangan. Pesta berlanjut. Para master berikut juga bermunculan satu demi satu, memungkinkan semua orang untuk melihat betapa jeniusnya tiada taraf, dan mereka ahli dalam berbagai bidang. Banyak pertempuran yang menegangkan dan menegangkan bagi mereka yang menonton. Tianlin Senzi juga muncul. Lin Yun sepertinya tahu mengapa orang ini menjadi favorit di pesta surgawi, dan bagaimana dia mendapatkan reputasinya. Jalan abadi, jalan luar angkasa. Putra Tianlin menguasai jalan luar angkasa di jalan abadi, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Lin Yun secara naluriah memikirkan kakak laki-lakinya Ye Guhan dan saingan lama Kunlun, Tian Xuanzi. Putra Dewa Tianlin bahkan tidak menunjukkan gulungan astrologi, hanya Space Avenue yang menekan semua orang. Begitu dia bergerak, ruang itu terdistorsi, dan pusaran luar angkasa yang menakutkan terus terbentuk. Orang-orang yang terlibat sangat menderita, tangan atau kaki mereka patah. Rupanya dia berbelas kasihan.
Hal ini semakin menunjukkan pencapaian spasialnya dan menunjukkan bahwa manipulasinya terhadap cara ruang sangatlah rumit, yang sama sekali berbeda dari mereka yang memiliki pemahaman dangkal terhadapnya. Jika kendalinya kasar, itu pasti akan menjadi kematian berdarah tanpa seluruh tubuh, tapi dia mengendalikannya hingga tangan dan kaki terpenggal. Ada juga guru mistik suci yang memiliki kekuatan magis tertinggi dan dapat menggambar pola suci kelas 9 dari udara tipis. Dengan lambaian tangan, mereka dapat menciptakan gambaran yang luas. Lin Yun pernah berlatih pola spiritual sebelumnya, dan cukup terkejut setelah melihatnya. Untungnya, dia sudah lama menyerah pada pencapaian pola spiritualnya. Metode pola spiritual Kunlun telah tertinggal terlalu jauh oleh 3000 alam. Ada juga ahli seni musik yang tiada taranya, ketika dia membuka mulutnya, itu adalah suara Raja Suci, memainkan pemandangan menakjubkan dari langit berbintang yang luas. Ada juga beberapa ahli pendekar pedang yang juga membuat Lin Yun terkesan, bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Menurut Lin Jiangxian, orang-orang ini berasal dari pusat ujian lain, semuanya berusia sekitar 80 tahun dan telah berlatih selama beberapa dekade lebih lama daripada Lin Yun. Selain itu, dia adalah seorang jenius dan monster, tetapi pesta surga hanya membatasi usianya hingga 100 tahun, jadi Lin Yun berada dalam posisi yang dirugikan. Saat malam tiba, pertempuran akhirnya berakhir. Puluhan ribu orang mengikuti kompetisi pencaksilat tersebut, namun pada akhirnya hanya lebih dari 200 orang yang berhasil melaju dan bisa terus mengikuti pesta besok. Tidak mungkin ada orang yang terlalu galak dan tidak peduli dengan aturan 10 orang untuk maju dan hanya ingin bersinar. Luo Tianxi berdiri dan mengumumkan bahwa pesta telah selesai dan dia akan datang lagi besok. Setelah dia pergi, seorang pemuda yang terlihat cukup mengesankan berdiri di samping Ye Wuhen dan Xia Qingyun. Pria ini adalah Feng Buyu, murid langsung dari leluhur ilahi, pemimpin di antara generasi muda, dan putra suci dari halaman suci surgawi. Masing-masing dari 36 halaman Tianmen memiliki putra sucinya sendiri, tetapi status halaman Seng Tian jelas merupakan yang tertinggi. Setiap orang yang telah dipromosikan, jangan terburu-buru pergi. Akan ada perjamuan di Istana Seng Tian malam ini untuk kalian semua. Silakan bergabung. Feng Buyu tersenyum dan menyampaikan undangan kepada semua orang. Dia adalah putra suci Seng Tianyuan. Pesta besar langit dan bumi diadakan di Seng Tianyuan, jadi wajar saja dia harus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuan Tanah. Tianlin Senzi dan yang lainnya sudah lama mengetahui bahwa akan ada jamuan selamat datang, jadi mereka masing-masing berdiri, membungkukkan tangan, dan mengucapkan kata-kata sopan satu sama lain. Saudara Yun, apakah kamu akan pergi? Yue Weiwei memandang Lin Yundao. Lin Yun tidak mau pergi, begitu kegembiraannya hilang, akan ada banyak sinisme. Saat dia hendak menjawab, dia melihat dua aliran cahaya terbang ke arahnya, tapi itu adalah Xia Qingyun dan Ye Wuhen. Kedua anak laki-laki dan perempuan emas ini datang. Xia Qingyun adalah wanita tercantik di Tianmen, Ye Wuhen adalah bintang paling jahat yang sedang naik daun di Tianmen dalam beberapa tahun terakhir, dan merupakan murid termuda dari leluhur ilahi. Banyak orang berspekulasi bahwa dia akan segera menjadi putra Dewa Tianmen, dan pada saat itu dia juga akan menjadi putra dewa termuda dalam sejarah Tianmen. Saya telah bertemu kakak senior Xia dan kakak senior Ye. Lin Yun dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi si Yuan dari Seng Tianyuan terkejut dan dengan cepat berdiri untuk memberi hormat tanpa berani mengabaikannya. Dia adalah anggota Tianmen dan sangat menyadari status mereka di Tianmen. Xia Qingyun mengangguk, tetapi tidak memandangnya. Sebaliknya, dia menatap Lin Yun dengan senyum di wajahnya dan berkata, dalam perjamuan malam ini, aku akan menguburkan pemuda cantik itu. Tolong tunjukkan wajahmu padaku. Senyumannya seterang cahaya suci, dan dia begitu cantik sehingga mustahil untuk melihat langsung ke arahnya. Dia sangat antusias dan melanjutkan, kami telah lama mendengar tentang reputasi pemakaman Tuan Muda, dan bahkan guru sering menyebut nama Anda dan selalu memperhatikan penampilan Anda di alam Tianhuang. Lin Yun memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah leluhur ilahi Tianhuang telah memperhatikannya sejak lama? Xia Qingyun berkata sambil tersenyum, tidak perlu kaget. Guru dan leluhur naga Azure ilahi adalah teman dekat. Dia telah menghitung sebab dan akibat antara Anda dan leluhur naga Azure ilahi. Sulit untuk tidak memperhatikan Anda. Xia Qingyun terus berbicara, tidak hanya mengundang Lin Yun, tetapi juga Yue Weiwei dan lainnya. Namun, Ye Wuhen sangat tenang dan diam-diam mengamati Lin Yun sambil berpikir. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya ingin pergi, tetapi perkataan pemimpin sekte hari ini telah menyebabkan terlalu banyak kebencian terhadap saya. Jadi, apakah kamu takut?
Ye Wuhen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, jika ada yang berani bertanya, telepon saja dia kembali. Siapa jenius dan monster yang telah datang jauh-jauh hari? Saya telah ditanyai tidak kurang dari Anda. Dia tampak lebih muda dari Lin Yun, dan kata-katanya tajam serta arogan. Xia Qingyun tersenyum dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika kamu tidak bisa bertarung di jamuan makan, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ye Wuhen melirik mulutnya dan berkata, aku tidak berbohong. Pemimpin sekte mengatakan bahwa dia adalah pendekar pedang mitos yang jenius, tapi dia tidak pernah menembakkan pedang. Tidak mungkin dia tidak dipertanyakan lagi. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya juga bisa menggunakan pedang, jadi saya tidak memperhatikan apapun. Wajah Lin Jiangxian menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak tahu, itu berarti kamu tidak layak. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ye Wuhen merasakan hawa dingin dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu ingin bertengkar. Kapanpun. Lin Jiangxian tampak tenang dan tidak takut pada pihak lain. Lin Yun tersenyum, amarah Lin Jiangxian setajam pedangnya, dan dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Tapi sebenarnya tidak perlu melawan. Lin Yun menghentikan Lin Jiangxian, memandang Ye Wuhen dan berkata sambil tersenyum, perkelahian memang bisa menyelamatkan banyak masalah, tapi terlalu banyak akan mengganggu. Aliran air bukan untuk menjadi yang pertama, tetapi untuk berbicara tanpa henti. Kamu adalah masih muda dan tidak bisa mengatakan itu. Normal. Jangan terburu-buru menjadi yang pertama saat air mengalir. Ye Wuhen langsung tertegun dan tampak tidak puas. Lin Yun mengabaikannya, memandang Xia Qingyun dan berkata, oke, saya akan pergi ke jamuan makan. Nona Xia, tolong pimpin jalannya. Wajah Ye Wuhen menjadi dingin lagi. Bagaimana dia bisa membiarkan Xia Qingyun memimpin? Si Yuan berada tepat di sebelahnya. Siapa yang tahu bahwa Xia Qingyun tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, Si Yuan, kamu turun dulu, saya akan membawa Tuan Lin dan teman-temannya ke jamuan makan. Si Yuan tentu saja tidak berani menolak, tapi dia juga ketakutan dan terkejut. Bab 2370 saya menolak. Setelah melewati Tianhuang Sentai, ada gapura Seng Tianyuan, lalu ada jalan batu biru yang lurus ke depan. Gaya arsitektur Seng Tianyuan sebagian besar megah dan sakral. Berbagai kuil, patung, pilar batu, dan bahkan kolam spiritual semuanya berukuran sangat besar, namun sangat halus. Kemudian ditutupi dengan cahaya suci yang redup, bersinar di bawah malam, dan sekilas penuh pesona. Perjamuan diadakan di Aula Fuyao Seng Tianyuan, yang lain telah tiba bersama putra suci Feng Buyu, ada musik yang menyenangkan dan tarian yang anggun di aula. Para jenius dari berbagai lapisan masyarakat yang menunjukkan bakatnya di siang hari kini berkumpul berdua atau bertiga, bernostalgia dan mengobrol satu sama lain. Sebagai master, Feng Buyu secara alami menarik perhatian semua orang, dan hampir semua jenius terbaik ada di sisinya. Ketika Xia Qingyun memimpin Lin Yun dan yang lainnya tiba, mata di aula segera menoleh dan tertarik pada Xia Qingyun. Tidak mungkin wanita tercantik di Tianmen ini terlalu mempesona, kemanapun dia pergi, dia menarik perhatian semua orang. Terlebih lagi, ada Yue Weiwei dan Ji Zixi di sampingnya, dan bintang-bintang bersinar dan bunga-bunga bermekaran. Semua orang tersenyum dan ingin mendekat, tetapi ketika mereka melihat Lin Yun, mereka semua tampak terkejut. Mengapa Lin Yun berkumpul? Apakah Xia Qingyun membawanya ke sini secara pribadi? Setelah mereka bangun, pikiran semua orang berdengung dan ekspresi mereka menjadi lucu. Tuan muda pemakaman kecantikan, saya menyarankan Anda mempertimbangkannya sebelumnya. Jika Anda ingin menjadi pelayan saya dapat merekomendasikan Anda untuk mengikuti pedang kilin abadi untuk berlatih. Saat ini, suara dingin datang. Itu adalah putra Dewa Tianlin. Pada siang hari, dia menampilkan Space Avenue, keterampilannya sangat mencengangkan dan menarik tepuk tangan banyak orang. Perjamuan kali ini ibarat bebek di air, para jenius dari segala penjuru tertarik untuk berkenalan, bisa dikatakan mereka dikelilingi bintang dan sangat populer. Dia memegang segelas anggur dan menatap Lin Yun dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi yang tidak senang atau sedih. Lagi pula, Kaisar telah mengatakan bahwa kamu adalah pendekar pedang mitos yang jenius. Sayang sekali jika tidak mengikuti Dewa Pedang Kilin, kata Tianlin Gatsen lembut. Berbicara tentang mitos jenius ilmu pedang, banyak jenius yang hadir memiliki senyuman di bibir mereka, dengan ekspresi ejekan dan geli di wajah mereka. Sebelum Lin Yun dapat berbicara, sebuah suara yang dingin dan mendominasi terdengar, jadilah pelayanmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Jangan malu-malu.
Pergilah, tidak ada yang akan peduli padamu. Semua orang kaget dan terlihat sangat terkejut. Mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa pembicaranya adalah Lin Jiangxian yang berdiri di samping Lin Yun, matanya dingin dan tajam, membuat orang merasa kedinginan. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dalam pandangan Lin Jiangxian, putra Dewa Tianlin ini bukanlah apa-apa. Setelah ditolak oleh Yue Weiwei, dia tidak berdaya dan marah, jadi dia hanya bisa datang ke Lin Yun untuk menemukan rasa keberadaan. Ini agar dia bisa membuktikan bahwa dia lebih unggul dari orang lain dan bahwa Yue Weiwei telah memilih orang yang salah. Lin Jiangxian sangat berdedikasi dan murni dalam ilmu pedang, dia 100% mengagumi dan mengagumi Lin Yun. Lin Yun adalah pendekar pedang yang tak tertandingi di hatinya. Lin Jiangxian terlalu malas untuk peduli menemukan rasa kehadiran dalam aspek lain, tetapi mempermalukan Lin Yun dalam kendo pasti tidak akan ditoleransi oleh Lin Jiangxian. Banyak orang sangat terkejut karena Lin Jiangxian tidak punya ruang untuk berbicara. Yang terpenting adalah serangan pedangnya di siang hari yang bisa dikatakan membuat seluruh penonton terpana, meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang dan tidak berani meremehkannya. Lin Jiangxian, kamu hanyalah anak terlantar dari Menara Tianjian, jangan terlalu memikirkan siapa dirimu. Seseorang dari Gunung Qilin berbicara dengan dingin, dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Dengan pedangku, lebih mudah membunuhmu daripada membunuh seekor anjing. Lin Jiangxian mengangkat matanya dan melihat ke atas, dia tidak banyak bicara, tapi dia sangat mendominasi. Anda. Melihat Lin Jiangxian begitu sombong, wajah pria itu berubah menjadi hijau dan merah untuk sesaat, dan dia berharap dia bisa mengambil tindakan saat itu juga, tetapi dia tidak berani bertindak sembarangan. Pada saat ini, seorang pria muda berpakaian ungu dengan ciri-ciri tampan keluar, dia adalah seorang kultivator pedang, dan Anda dapat mengetahuinya secara sekilas. Dia juga pendekar pedang yang membuat Lin Yun merasa sedikit takut di siang hari. Pemuda berbaju ungu berkata dengan tenang, Lin Jiangxian, putra dewa hanya melakukannya dengan niat baik. Dia menyelamatkan nyawanya. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa tidak ada konsekuensi sama sekali bagi orang-orang yang dia bunuh dalam pemeriksaan Aula No. 9, kan? Itu saja. Daozong, Menara Tianjian, dan Kuil Jueying tidak akan pernah menyerah. Biarkan dia menjadi pengikut putra Dewa Tianlin dan tetap mengasingkan diri bersama pedang Qilin abadi selama 100 tahun. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Banyak orang yang hadir mengenalinya, dialah Ji Changkong yang menduduki peringkat teratas di ruang ujian No. 6, dan latar belakangnya juga sangat menakutkan. Karena Ji adalah nama keluarga yang sangat tua yang telah menghasilkan orang-orang kejam dari generasi ke generasi. Wajah Lin Jiangxian tenang dan dia berkata dengan dingin, tidak apa-apa jika tidak menggunakan niat baik ini. Ji Changkong terkejut sesaat, dan kemudian matanya menunjukkan kekaguman. Dia memandang Lin Jiangxian dan berkata sambil tersenyum, pendekar pedang yang mistis. Saya pikir Anda adalah jenius sejati di ruang ujian No. 9. Lin Jiangxian berkata dengan serius, saya tidak sebaik dia. Begitu kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Semua orang sangat terkejut. Lin Jiangxian mengalahkan Di Feng hanya dengan satu pedang di siang hari. Kekuatan dan bakatnya terlihat jelas bagi semua orang. Tak satu pun dari para jenius yang hadir dapat memahami mengapa Lin Jiangxian begitu protektif terhadap Lin Yun, seperti seorang pengawal. Sampai sekarang, kata-kata yang dia ucapkan kurang dari 1/1000 dari apa yang dia katakan, yang berarti terlalu memuji Lin Yun. Saudara Ji, itu saja. Jika kamu tidak menghargai kebaikanmu, mari kita lihat bagaimana dia mati. Tianlin Senzi mengangkat bahu, meminum anggur dalam satu tegukan, dan pergi berdampingan dengan Ji Changkong. Setiap orang yang datang ke Aula Fuyao adalah tamu. Kalian boleh minum sebanyak yang kalian mau hari ini. Mari kita kesampingkan dendam masa lalu. Saya ingin bersulang untuk kalian semua. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Buyu mengangkat gelasnya dan bersulang untuk semua orang, dan suasana di aula berangsur-angsur pulih. Lin Yun dan Lin Jiangxian saling memandang dan mengangguk, tidak berkata apa-apa. Lin Jiangxian bersedia membela dia dalam masalah sepele ini, dan Lin Yun bahagia dan bebas. Anggur di sini enak sekali. Kemarilah, minum lebih banyak. Lin Yun memandang Yue Weiwei dan yang lainnya dan tersenyum. Beberapa orang berkumpul dan tidak ikut serta dalam kegembiraan orang lain, hanya menikmati diri mereka sendiri dengan santai dan bahagia. Tianlin Senzi, yang berpura-pura tidak peduli dengan apapun di kejauhan, melihat pemandangan ini dari kejauhan, wajahnya muram dan tidak menentu. Orang ini benar-benar mengabaikannya. Hanya membiarkan Lin Jiangxian menghentikannya,
dalam arti tertentu, sepertinya mengatakan bahwa dia tidak layak untuk berbicara dengannya. Lin Yun dan yang lainnya berjalan-jalan dengan santai. Memang ada banyak master di jamuan makan tersebut, dan semua nama teratas di ruang ujian utama tidak hadir. Pemakaman Tuan Muda, kita bertemu lagi. Saat dia mengamati, sebuah suara yang jelas datang dari sampingnya, dan seorang pemuda berpakaian putih sedang menatapnya sambil tersenyum. Lin Yun tertegun beberapa saat, dan kemudian dia teringat bahwa pemuda berkulit putih yang dia temui di jalan pada pagi hari. Saat itu, pemuda tersebut bertanya mengapa dia begitu rendah hati, itu bukan gayanya. Saya pikir itu hanya pertemuan satu kali, tetapi saya tidak menyangka akan melihatnya lagi di sini. Bagaimana kamu bisa masuk? Lin Yun tersenyum dan berkata bahwa dia ingat bahwa tidak ada pemuda seperti ini di antara lebih dari 200 orang yang maju. Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, saya masuk dengan bermartabat dan bermartabat. Saya sangat muda dan luar biasa, siapa yang akan meragukan saya? Melihat temperamennya yang lincah dan ceria, Lin Yun tersenyum dan berkata, siapa namamu? Feng Qingyu, apakah keluarga Feng di wilayah Bintang Qiankun tahu? Pemuda itu berkedip dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja Lin Yun belum pernah mendengarnya, tapi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah mendengarnya sedikit. Feng Qingyu tiba-tiba tertawa, mengangkat botol anggur dan berkata, ini adalah anggur suci Tianyu yang unik untuk Seng Tianyuan. Saya akan membuatnya lebih halus. Ayo. Pria ini cerewet dan sepertinya familiar. Yue Weiwei memasukkan buah spiritual ke dalam mulutnya, menatap Feng Qingyu dan bergumam. Wilayah Bintang Qiankun, keluarga Feng, Jiangxian, tahukah kamu? Lin Yun memandang Lin Jiangxian Dao. Lin Jiangxian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu jangan khawatir tentang dia. Pria ini sangat tulus dan berbeda dari yang lain, Lin Yun tersenyum. Dia bisa merasakan kebaikan dan kemudahan dari anak laki-laki berbaju putih, yang berbeda dari para jenius yang hadir, benar-benar bebas dan anggun. Di tengah pesta, Xia Qingyun, yang telah berputar-putar, kembali lagi, dan akhirnya mengungkapkan tujuan mengundang Lin Yun, dia tersenyum ringan dan berkata, Tuan Lin, yang saya mainkan siang hari adalah nyanyian bulu berwarna-warni. Lin Yun mengangguk. Ketika Yue Weiwei mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti dan menatapnya dengan setengah tersenyum. Mata indah Xia Qingyun mekar dengan kemegahan dan cahaya, dan dia berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah Tuan Lin bisa memainkan lagu untuk saya. Saya bersedia menari untuk Tuan Burying Beauty. Saya juga tahu sedikit tentang tarian gadis misterius 9 surga. Pada siang hari, Yue Weiwei menari tarian misterius 9 surga, mengenakan pakaian dewa 9 warna, seperti peri yang jatuh ke dunia, sangat anggun dan keindahannya tak tertandingi. Wanita manapun pasti iri padanya, apalagi Xia Qingyun, wanita tercantik di Tianmen. Begitu kata-kata ini keluar, aula menjadi sunyi kembali. Mereka terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Xia Qingyun akan datang ke Lin Yun untuk meminta musik dan juga bersedia menari untuknya. Perlakuan seperti ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh orang lain. Lin Yun dengan tegas menolak, lagu bulu warna-warni hanya bisa dimainkan untuk orang yang kamu cintai, jika tidak, kamu tidak akan bisa menenun pakaian dewa 9 warna. Semua orang menarik napas, dan semua orang gugup. Xiongtian sangat gembira hingga dia hampir kehilangan cengkeramannya pada gelas anggur. Sungguh pria yang baik. Dia benar-benar pria yang baik. Dia langsung menolaknya. Apakah wanita tercantik di Tianmen tidak menghormatinya? Benar saja, senyuman di wajah Xia Qingyun membeku, tapi dia tetap sopan dan berkata sambil tersenyum, jadi lagu, pakaian dan bulu Nancy, ini hanya bisa dimainkan untuk Dewi Tianxiang. Lin Yun tidak berkomitmen. Yue Weiwei tersenyum dan berkata, saudari Xia dapat memilih lagu lain, saudara Yun tahu banyak. Itu memalukan. Xia Qingyun menolak, dia hanya menginginkan pakaian berwarna-warni dan pakaian berbulu, dan dia tidak menyukai yang lain. Setelah menolak Xia Qingyun, Lin Yun merasa bosan dan memimpin semua orang langsung keluar dari aula Fuyao. Datang dan pergi seperti angin, bebas dan mudah. Saudari Yue, lalu mengapa Xia Qingyun bersikeras agar saudara Lin memainkan pakaian Nancy dan pakaian bulu untuknya? Tidak bisakah dia juga memainkan lagu lain? Ji Zixi bertanya dengan rasa ingin tahu dalam perjalanan pulang. Sebelum Yue Weiwei dapat menjawab, Lin Jiangxian berkata, saya dibandingkan dengan Anda pada siang hari. Dia adalah wanita tercantik di Tianmen. Dia memiliki reputasi di 3000 dunia. Dia pasti tidak puas. Saya pikir Tuan Lin tidak akan bisa menolak di depan semua orang, tapi saya tidak menyangka.
Berbicara tentang ini, Lin Jiangxian tidak bisa menahan tawa dan memandang Lin Yun dengan geli. Lin Yun mengingat beberapa kejadian di masa lalu, yaitu ketika dia bertemu Yue Weiwei lagi di Istana Tianxiang, ini adalah lagu surgawi, dan harus ditarikan oleh Yang Abadi. Aku tidak berbohong padanya. Inti dari pakaian bulu warna-warni ini hanya bisa dimainkan untuk orang yang kamu cintai. Musik dan tarian ini perlu bekerja sama secara harmonis. Menurutnya itu sederhana. Lin Yun berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yue Weiwei, keduanya saling memandang dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Telah bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun, ikatan di antara mereka tidak sesederhana yang dipikirkan orang luar. Kembali ke rumah besar. Lin Yun tidak beristirahat dan langsung memilih untuk menyerang Dewa Suci Xuan Huang tingkat 8. Setelah mengolah tubuh Dewa Naga, dia berhasil mengatasi kesengsaraan tanpa kejutan apapun. Pada saat yang sama, kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix juga mengikuti tren dan mencapai tingkat ke-11. Diam selama satu malam, Lin Yun memejamkan mata dan memainkan seruling bambu suci giok ungu, memainkan lagu naga dan Phoenix yang diajarkan Xiao Bingfeng kepadanya, untuk mengkonsolidasikan kanon pedang penghancur dunia naga dan Phoenix. Gunakan suara untuk mengendalikan pedang, dan gunakan pedang untuk mengendalikan naga dan burung Phoenix.